Bismillahirrahmanirrahim. Kejayaan Islam di abad menjelang meletusnya peristiwa kiamat adalah sunatullah yang tak bisa dielakkan lagi. Abad itu akan ditandai dengan munculnya Imam Mahdi, pemimpin yang membawa cahaya pencerahan di dunia. Hadis-hadis baginda Nabi SAW mengisyaratkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalau kemunculan Imam Mahdi. Beliau bersabda, seandainya umur dunia ini cuma tinggal sehari saja, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanjangkan hari itu, sehingga Allah mengangkat seorang amir dari keturunanku, yang mana perang besar akan terjadi dalam masa pemerintahannya. Islam bakal meraih kemenangan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengingkari janjinya, dan amat cepat pula hisabnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmizi, dan Abu Dawud. Kelak, Imam Mahdi akan datang dengan mengusung misi menegakkan panji-panji Islam di atas bumi. Kaum muslimin akan bangkit demi menyongsong sosok yang kemunculannya dinanti-nanti itu. Semangat jihad akan menyala-nyala di dada mereka, sebagaimana semangat jihad para sahabat baginda Nabi SAW. Bila sudah demikian, tiada lagi yang berkuasa membendung kekuatan Islam. Orang-orang kafir akan merasakan gentar yang luar biasa, seperti halnya kaum Quraisy di masa baginda Nabi SAW. Perang Akbar pun tinggal menanti hitungan hari. Karisma Imam Mahdi begitu luar biasa. Ia mampu mempersatukan umat Islam yang sebelumnya terpecah-pecah hingga menjadi kekuatan yang tiada bandingnya. Karena itulah kaum kufar lebih memilih jalan damai lewat perjanjian. Imam Mahdi bersedia merajut perjanjian damai dengan mereka. Akan tetapi, itu hanya akan berlangsung sebentar saja. Kaum kafir melakukan pengkhianatan, sehingga perjanjian damai dibatalkan. Dan Imam Mahdi pun dengan tegas menyatakan keadaan perang. Baginda Nabi SAW melukiskan suasana itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud. Kalian akan mengadakan perdamaian dengan bangsa Rum dalam keadaan aman. Lalu kalian akan berperang bersama mereka, melawan suatu musuh dari belakang mereka. Kalian akan selamat dan mendapatkan harta rampasan perang. Kemudian, kalian akan sampai ke sebuah padang rumput yang luas dan berbukit-bukit. Berdirilah seorang laki-laki dari kaum Rum. Lalu ia mengangkat tanda salib dan berkata, salib telah menang. Maka datanglah kepadanya seorang lelaki dari kaum muslimin, dan ia pun membunuh laki-laki Rum tersebut. Kaum Rum berkhianat, dan terjadilah perang di mana mereka akan bersatu menghadapi kalian di bawah 80 bendera. Di bawah tiap-tiap bendera terdapat 12.000 tentara. Pada saat itu, Romawi mengingkari janji, dan mereka sepakat melakukan pembantaian. Kedua hadis ini menjelaskan bahwa Imam Mahdi bakal menaklukkan benua Eropa. Namun sebelum itu, Imam Mahdi akan mengadakan perjanjian damai dengan Romawi. Kedua belah pihak bersepakat untuk bekerja sama
melawan musuh yang tidak tahu siapa mereka. Baginda Rasulullah SAW hanya mengisyaratkan musuh itu dengan kata-kata, suatu musuh dari belakang mereka. Setelah perang usai, tiba-tiba seorang tentara Romawi mengangkat salib sembari berseru, salib telah menang. Pasukan muslimin menjadi marah, dan seorang dari mereka bangkit dan membunuh tentara Nasrani itu. Insiden inilah yang memicu pertempuran besar antara pasukan Imam Mahdi dengan pasukan Romawi. Romawi mengumpulkan seluruh kekuatan yang ada dengan pasukan yang berjumlah hampir 1 juta orang di bawah pimpinan 80 jenderal dari beberapa negara di Eropa. Umat Islam tak mau kalah. Mereka mengerahkan pasukan dalam jumlah yang sangat besar pula. Sebagian melalui jalur darat dan dipimpin langsung oleh Imam Mahdi. Sebagian yang lain menempuh jalur laut. Ketika kedua armada perang bertemu, pertempuran besar pun tak terhindarkan lagi. Selama berhari-hari, kedua belah pihak saling menggempur hingga jatuh korban yang tak terhitung jumlahnya. Perang kolosal itu akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin di bawah komando Imam Mahdi. Kemenangan gemilang Imam Mahdi atas Imperium Eropa membawa Islam ke pintu kejayaan yang baru. Era peradaban Barat berangsur sirna, berganti dengan peradaban Islam yang membawa keharmonisan hakiki. Demi mengukuhkan syariat Islam di bumi, Imam Mahdi mesti terlebih dahulu menaklukkan wilayah-wilayah yang masih enggan tunduk kepadanya. Konstantinopel adalah destinasi armada perang Imam Mahdi yang berikutnya. Wallahu a'lam.